Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, NIM 2020-20-150. Cita-cita ingin menjadi seorang notaris. Saya kuliah di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum acara pidana, yaitu putusan Pengadilan Negeri tentang tindak pidana penganiayaan, putusan nomor 128 garing pidana B garing 2020 garing pidana negeri Poso. Baik, penjelasan yang pertama yaitu duduk perkara. Kronologi kejadiannya yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 2.49 WITA, terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki datang ke kos milik saksi Mariani alias Yani yang beralamat di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dengan cara mendobrak pintunya. Kemudian setelah pintu terbuka, terdakwa menghampiri saksi Mariani alias Yani yang sedang tidur di atas kasur dengan langsung memukul saksi Mariani alias Yani beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan menendang dengan kaki yang mengenai bagian kepala, badan, dan membuat saksi Mariani alias Yani menangis sambil berteriak. Mendapat kekerasan tersebut, saksi Mariani alias Yani keluar dari kamar untuk mengetuk pintu kamar kos milik saksi Nuraini alias Aini dan saksi Indrayanti alias Indah. Lalu pintu kamar dibuka oleh saksi Nuraini alias Aini. Saksi Mariani alias Yani langsung masuk ke dalam kamar kos saksi Nuraini alias Aini dan saksi Indrayanti alias Indah. Tidak berselang lama, terdakwa mengikuti masuk dan langsung mendatangi saksi Mariani alias Yani yang menangis di atas kasur dengan melakukan pemukulan kembali kepada terdakwa dengan tangan dalam posisi terkepal berkali-kali dan menendang saksi Mariani alias Yani dengan menggunakan kaki kanan milik terdakwa. Tidak lama setelah itu, patroli polisi pun datang menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu dakwaan. Bahwa terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 2.49 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di kos yang beralamat di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso. Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 2.49 WITA dini hari, terdakwa datang ke kos milik saksi Mariani alias Yani dengan cara mendobrak pintunya. Kemudian setelah pintu terbuka, terdakwa menghampiri saksi Mariani alias Yani yang sedang tidur di atas kasur dengan langsung memukul saksi Mariani alias Yani beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan menendang dengan kaki yang mengenai bagian kepala, badan, dan membuat saksi Mariani alias Yani menangis sambil berteriak. Mendapat kekerasan tersebut, saksi Mariani alias Yani keluar dari kamar untuk mengetuk pintu kamar kos milik saksi Nuraini alias Aini dan saksi Indrayanti alias Indah. Lalu pintu kamar dibuka oleh saksi Nuraini alias Aini. Saksi Mariani alias Yani langsung masuk ke dalam kamar kos saksi Nuraini alias Aini dan saksi Indrayanti alias Indah. Tidak berlangsung lama, terdakwa mengikuti masuk dan langsung mendatangi saksi Mariani alias Yani yang menangis di atas kasur dengan melakukan pemukulan kembali kepada terdakwa dengan tangan dalam posisi terkepal berkali-kali dan menendang saksi Mariani alias Yani dengan menggunakan kaki kanan milik terdakwa. Tidak lama setelah itu, patroli polisi datang menangkap dan mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mariani alias Yani mengalami rasa sakit pada bagian kepala, luka memar pada bagian lengan kiri, luka lecet pada bagian bahu, dan merasa ketakutan karena perbuatan pemukulan sering dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Mariani alias Yani.
Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tuntutan. Memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yang pertama yaitu pertimbangan hakim secara yuridis. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut. Pertama, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 2.49 WITA yang bertempat di kos yang berada di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungu Tengah, Kabupaten Morowali, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Mariani alias Yani. Kedua, bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan kaki terdakwa yang mengenai bagian kepala belakang, lengan tangan kiri, dan punggung milik saksi. Ketiga, bahwa benar saksi Yani telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya dan telah berdamai dengan terdakwa dibuktikan dengan surat pernyataan perdamaian. Keempat, bahwa benar berdasarkan visum et repertum nomor 812/16/RM/RSMW/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Morowali dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Kikin Rizky Ninsa dengan NIP 19916282019032006 yang dalam hasil pemeriksaannya terhadap korban Mariani adalah sebagai berikut. Pada lengan kiri atas terdapat luka memar warna kebiruan dengan ukuran 5 cm x 4 cm. Pada punggung kiri atas terdapat luka gores dengan ukuran 2 cm 1 cm dengan tepi luka tidak rata, pinggiran luka kemerahan. Pada punggung kiri bawah terdapat luka gores dengan ukuran 8,7 cm dikali 0,6 cm dengan tepi luka tidak rata, pinggiran luka kemerahan, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Penjelasan selanjutnya tentang pertimbangan hakim yaitu pertimbangan hakim secara non-yuridis. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, keadaan-keadaan yang memberatkan. Pada kasus ini, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka serta memar pada bagian kepala. Kedua, keadaan-keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Selanjutnya yaitu vonis. Vonis yang dijatuhkan pada terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki yaitu: pertama, menyatakan terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Kelima, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai pendapat saya terkait vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Di sini saya akan mengutarakan pendapat saya dilihat dari 3 hal, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukumnya. Yang pertama yaitu dilihat dari segi kepastian hukum.
Menurut saya, putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena terdakwa Zikri Ramadan Karim alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Yang kedua, yaitu dilihat dari segi keadilan hukum. Menurut saya, hukuman 7 bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai, karena di sini korban telah memaafkan terdakwa, dibuktikan dengan adanya surat perdamaian antar kedua belah pihak. Selain itu, melihat riwayat terdakwa yang belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukannya penyidikan, serta korban yang sudah menerima dan memaafkan perbuatan korban secara hukum dan pribadi, membuat hukuman 7 bulan penjara sudah sesuai. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi kemanfaatan hukum. Menurut saya, tidak ada yang bisa menjamin seseorang akan berhenti melakukan suatu kejahatan. Bisa saja, setelah selesai menjalani hukuman, maka terdakwa akan melakukan kejahatan lainnya. Akan tetapi, disinilah peran hukum ditegakkan, yaitu untuk memberikan keadilan kepada masyarakat atas perbuatan yang membahayakan, mengancam, merugikan, dan lain halnya. Baik, cukup sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam membaca atau kurang jelasnya penjelasan yang saya sampaikan, kiranya bisa dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.